Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Reza Rapsanjani. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar. Saya akan menjelaskan tentang materi online processing. Yang kita tahu itu online processing itu adalah transaksi secara online atau proses secara online. Sebegitu. Pengertian online processing secara umum itu adalah merupakan sebuah sistem yang mengaktifkan semua paralel sebagai pemasok data dalam kendali komputer induk. Informasi-informasi yang muncul merupakan refleksi dari kondisi data yang paling mutakhir, karena setiap perkembangan data baru akan terus diupdate ke data induk. Sudah itu ada kelebihan dan kelemahan dari online processing tersebut. Pertama itu ada kelebihannya. Kelebihan online processing pertama itu sistem ini memiliki waktu respon yang cepat dan mudah digunakan. Kedua itu kelemahannya. Jika ada banyak sekali permintaan dalam satu waktu, kapasitas sistem yang terbatas kemungkinan besar akan membuat permintaan tersebut sulit untuk ditangani. Sistem ini juga rentan terhadap kesalahan kecil. Misalnya ketika error beberapa detik, maka transaksi akan terganggu. Adapun perbedaan transaksi secara online dan transaksi secara manual. Misalnya secara online menggunakan aplikasi. Yang pertama itu pencatatan secara manual akan memerlukan buku atau kertas catatan untuk pencatatan transaksi, sedangkan jika menggunakan aplikasi atau menggunakan secara online, penjualan pencatatan hanya cukup diinput melalui komputer saja. Yang kedua itu pencatatan secara manual. Setiap ada penjualan pencatatan dilakukan secara manual, sedangkan jika secara otomatis penginputan data menggunakan form khusus. Yang ketiga itu pencatatan secara manual memperhitungkan dilakukan manual atau menggunakan kalkulator, sedangkan jika menggunakan aplikasi penjualan, sistem penghitungan dilakukan secara otomatis. Yang keempat itu ada pencatatan secara manual rentan akan terjadinya kesalahan perhitungan, sedangkan jika menggunakan aplikasi penjualan, kesalahan hitung sangat sedikit terjadi, bahkan dapat tidak terjadi. Yang kelima itu pencatatan secara manual akan memperlambat pelayanan penjualan kepada pelanggan, sedangkan jika menggunakan aplikasi penjualan atau secara online akan menghemat waktu proses pelayanan penjualan. Yang keenam itu pencatatan secara manual perlu pemeriksaan berkali-kali atau ketelitian lebih untuk menghasilkan laporan penjualan, sedangkan jika menggunakan aplikasi penjualan, laporan penjualan dapat selesai dengan cepat karena ketelitian cukup pada saat melakukan input. Yang ketujuh atau yang terakhir, pencatatan secara manual kerahasiaannya data penjualan kurang terjamin atau kurang aman, sedangkan jika menggunakan aplikasi penjualan, semua kerahasiaan data penjualan tersimpan dengan aman dalam database karena menggunakan password. Berikutnya itu adalah contoh dari online processing. Contoh online processing atau transaksi online itu kita gambarkan pada aplikasi. Contoh aplikasi transaksi online itu pembelian menggunakan Shopee, Bukalapak, Lazada. Berikutnya ada juga karakteristik dari online processing. Yang pertama itu memiliki jumlah data yang besar. Yang kedua, pengguna dapat melakukan insert, update, dan delete pada setiap record data yang tersimpan. Yang ketiga, sistem dapat melakukan query dengan cepat karena data mudah diperbarui dan dapat diakses melalui komputer. Yang keempat itu berorientasi bahwa ada aplikasi merupakan data yang terkumpul dari proses aktivitas transaksi bisnis secara konsisten. Yang kelima itu penggunaan data creating atau updating dan retrieving untuk setiap record data. Hal ini didukung karena sangat optimal untuk memperbarui data. Yang keenam itu tampilan sistem berorientasi pada data saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses bagaimana cara online processing bekerja. Kita harus perhatikan di sini adalah buyer dan seller. Buyer adalah buyer atau kita sebut dengan pembeli,
Seller itu kita sebut dengan penjual. Buyer melakukan kontak melalui internet atau jaringan dengan seller. Kemudian seller akan mencatat transaksi dari buyer tersebut. Setelah itu, buyer akan membayar melalui bank dan bank yang akan mengirimnya ke seller. Setelah uangnya diterima, seller akan mengirimkan barang tersebut ke buyer.